tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat para kiai, para ustadz, para guru, para sepuh, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Jami Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari Jumat tanggal 28 dan besok adalah tanggal 1 Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan atau menunaikan ibadah puasa sampai akhir sempurna, dan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, perputaran waktu tidak terasa oleh kita. Katanya tidak terasa ya, tapi terasa. Artinya sudah 1 tahun kita bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Kembali kita menyambut bulan suci Ramadan, tentu saja menyambut dan memasukinya dengan perasaan yang senang. Oleh karena itu, setiap kali Ramadan datang, sebagai muslim yang sejati kita harus memperhatikan kegembiraan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada sesama manusia. Kegembiraan ini harus kita perlihatkan karena Ramadan memiliki keutamaan yang sangat besar bila dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Bahkan kalau kita tahu dan kita sadari keutamaan Ramadan, tentu kita ingin setiap bulan itu adalah bulan Ramadan. Salah satu bentuk kegembiraan yang harus kita perlihatkan ketika hendak memasuki bulan Ramadan adalah dengan mengucapkan marhaban ya Ramadan, atau selamat datang Ramadan. Ramadan itu berasal dari kata raib yang berarti luas atau lapang. Hal ini berarti ketika kita sambut Ramadan dengan ucapan marhaban ya Ramadan, berarti kita benar-benar menyambut kedatangannya dengan hati yang lapang dan senang, sehingga kita termasuk orang-orang yang senang dalam melaksanakan aktivitas Ramadan untuk mendapatkan tarbiyah atau didikan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mewujudkan kepribadian yang islami. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian, gembira dengan datangnya Ramadan tidak cukup hanya dengan diucapkan, tetapi kita buktikan secara nyata. Oleh karena itu, sebagai tanda gembira sebelum Ramadan masuk, kita sudah harus membersihkan jiwa dan noda dan dosa, juga menancapkan tekad yang membaja untuk memerangi hawa nafsu, sehingga kita dapat mengendalikannya.
Jika hal itu telah tertanam di dalam diri kita, niscaya kita tidak akan melewati begitu saja bulan Ramadan ini. Bulan yang begitu mulia. Oleh karena itu, bulan Ramadan ini harus kita fungsikan sebagai bulan penabur benih dan bibit kebajikan, sehingga bulan-bulan berikutnya merupakan kesempatan bagi kita untuk memperkukuh serta memperbesar benih dan bibit kebajikan itu, hingga akhirnya menghasilkan pribadi muslim yang besar dan banyak bermanfaat bagi umat manusia. Bapak dan Ibu sekalian, salah satu bukti nyata yang harus kita wujudkan jika kita benar-benar gembira dengan datangnya bulan Ramadan adalah dengan melakukan persiapan-persiapan. Dengan melakukan persiapan-persiapan dalam rangka untuk menghidupkan bulan Ramadan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, persiapannya itu antara lain, yang pertama, mengingat-ingat dan memahami kembali kafilah atau tata cara melaksanakan ibadah puasa, sehingga kita harapkan memasuki Ramadan setiap kita sudah benar-benar memahami apa yang harus kita laksanakan dan bagaimana cara melaksanakannya dari aspek peribadatan. Kedua, secara berjamaah melalui Masjid Jami Nurul Huda. Harus menyiapkan diri dengan berbagai program untuk memakmurkan aktivitas Ramadan dengan target meningkatkan ketakwaan jamaahnya. Salah satu kegiatan Ramadan, misalnya tarawih ini, adalah bagian dari aktivitas kita dalam melaksanakan ibadah Ramadan atau puasa. Atau ada kuliah subuh atau zuhur, atau ada pengajian-pengajian, ada tadarus. Jika Ramadan telah kita siapkan untuk menyambutnya dengan jiwa yang gembira dan konsep kegiatan mengisinya, lalu kita melaksanakan sebagai ibadah serta aktivitas Ramadan dengan baik, niscaya kita dapat mencapai peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana target dari ibadah Ramadan itu sendiri, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dengan begitu kita sudah sewajarnya lah jika setiap kali Ramadan sebagai muslim yang sejati kita menyambutnya dengan senang hati, sehingga ibadah Ramadan yang akan kita jalani sebulan penuh, meskipun sebenarnya berat, insya Allah dapat kita laksanakan dengan perasaan ringan dan kesungguhan yang tidak perlu diragukan. Semua itu tidak lain dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dosa-dosa kita dihapus olehnya. Dalam kaitan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, adik-adik sekalian, dalam menyambut bulan Ramadan ini. Kita harus mempersiapkan, dan semoga bulan Ramadan ini kita dapat melaksanakannya dengan baik dan sempurna. Sebelum saya akhiri, saya akan sedikit mengumumkan kepada Bapak dan Ibu sekalian
bahwa menjelang Ramadan Masjid Jami Nurul Huda telah melaksanakan dalam agenda Ramadan tahun ini, yaitu untuk di masjid kami, di masjid kita, Masjid Jami Nurul Huda. Yang pertama, kita sama-sama ketahui, kita ada beres-beres masjid ya, bersih-bersih, kerja bakti bersama. Alhamdulillah itu dilaksanakan dengan baik. Kemudian rencana kita adalah penambahan karpet. Artinya kita sudah mengumpulkan dana untuk penambahan karpet atau penggantian karpet. Alhamdulillah dana yang dibutuhkan sudah mencukupi, dan kami telah memesan karpet yang akan dipasang di masjid ini. Mudah-mudahan secepatnya dapat dipasang ya Bu, Pak. Jadi kita sudah memesan dan sudah menanyakan juga kapan itu bisa dipasang. Qadarullah, kita harus bersabar karena belum ada atau belum datang. Karpetnya memang karpetnya impor. Dalam penggalangan dana, alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Jami Nurul Huda, warga RW 08 bahu-membahu untuk mendanai pengadaan karpet dan juga untuk pengecetan di ruang dalam masjid ini. Dana yang dibutuhkan rencananya waktu itu 236 juta, dan alhamdulillah dananya sudah terpenuhi. Dana itu dari warga RW 08, juga ada dari luar RW 08. Ada mungkin dari teman-teman yang di luar sana. Yang paling besar dana ini dari yayasan apa Pak? Yayasan apa? Hah? Ya, dari Yayasan Al-Wildan sebelah kita. Kemudian dari perusahaan-perusahaan ya, banyak yang masuk dari perusahaan. Alhamdulillah. Terakhir kemarin dari Jasa Marga, alhamdulillah. Jadi dana ini sudah terpenuhi semuanya, tinggal kita tunggu karpetnya datang ya Bu. Doain Bu, Pak, biar cepat datang. Kemudian pembentukan panitia zakat dan Idul Fitri ya, diketuai oleh Pak Haji Samsudin. Kemudian kita ada tahrib Ramadan kemarin. Kemudian seperti hari ini atau saat ini ada sholat taraweh dan kultum Ramadan. Ada tadarus bersama setelah sholat taraweh. Kemudian insya Allah ada pelajaran taksin untuk bapak-bapak. Kalau ibu-ibu udah rajin lah, bapak-bapak yang belum rajin. Untuk bapak-bapak di bulan Ramadan ini ada tahsin hari Jumat, Sabtu, Minggu ba'da sholat asar. Bapak-bapak yang berminat, jangan berminat sih, maksud saya tidak menghimbau, tapi harus belajar kita, belajar tahsin ba'da sholat asar. Kemudian juga ada buka bersama dan ada kultum ba'da zuhur dan subuh. Nanti ada pesantren kilat, kemudian ada penerimaan zakat dan infak. Ada itikaf 10 hari terakhir, kita itikaf bareng, kemudian kita sahur bareng di masjid ini. Insya Allah
10 hari terakhir. Kemudian takbir bersama dan terakhir adalah sholat Idul Fitri di Masjid Jami Nurul Huda. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita tetap memberikan sedekah untuk masjid ini, untuk operasional. Yang ibu-ibu dan bapak-bapak ketahui, operasional masjid ini tidak sedikit, kurang lebih 20 juta sebulan. Alhamdulillah, sudah beberapa tahun dari dulu kita tidak pernah kesusahan untuk pengoperasian masjid ini. Karena apa? Karena jamaah kita, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, mensupport semua kegiatan yang ada di Masjid Jami Nurul Huda. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin, bukan mungkin ya, pasti banyak kekurangan kami, pengurus DKM, yang selama ini memfasilitasi bapak-bapak dan ibu-ibu untuk sholat dan beribadah di Masjid Jami Nurul Huda. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena belum memberikan kenyamanan yang diinginkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Jami Nurul Huda. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Jami Nurul Huda, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dari pengurus DKM Masjid Jami Nurul Huda, dan saya secara pribadi juga pengurus DKM mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Nanti pasti ibu-ibu akan mensupport terkait dengan takjil di Masjid Jami Nurul Huda. Jadi jadwalnya itu ibu-ibu, kalau saya baca, bapak-bapak nggak ada jadwalnya untuk menyediakan takjil. Jadi ibu-ibu tinggal minta aja dananya sama bapak-bapak. Ya Bu ya, Bu, iya nggak? Ya, itu salah satu ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima ibadah kita, terutama di bulan Ramadan ini. Demikian, mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.